Alat dan bahan: gunting, pisau cutter, kabel T, plastisin, selasi, beberapa potong karton, 2 buah botol aqua 60 ml, roll, sambungan pipa letter T, kemudian kepala benen diambil dimasukkan ke dalam sambungan tutup pipa, kemudian beberapa potong pipa yang akan digunakan untuk peluncur. Proses pembuatan roket air. Ada nampak satu tombak. Cak patamu dah apa dah? Lari. Tapi pekodot dia. Kue. Tahan. Lagi. Takon do nampak warna roket ya. Murau, taruh pak. Lagi. Oke, Banyak ubangan lang mo. Roket bom. Dal. Rudal nga rawan.
Ay, boleh din. Oo nga, maghihintay ka dyan mga. Yang. Mito sa apa sa mita empa. Eto ah. Bapak kay. Iyo. Kaya nyo, sama kaya. Ami nya. Pokoknya nila maliya. Sana, Eh bago ami batuka lawu sa ito mituka yang lain. Batuka. Kaya ko na. Oh, wala. Kociannya. Baik. Oh, Lara. Ah, belaya tangannya.
Bagaimana ini bisa terjadi? Kunci keberhasilan dari air mancur mini ini adalah tidak adanya kebocoran yang memungkinkan udara masuk ke dalam sistem. Kondisi awal tekanan udara di dalam botol tengah dan botol bawah sama dengan tekanan udara di luar botol. Setelah botol atas diisi air, maka air akan mengalir langsung dari botol atas ke botol bawah. Dan botol bawah mulai terisi air, dan tekanan udara dalam botol bawah menjadi lebih besar dari tekanan udara di luar botol. Tekanan ini kemudian dilanjutkan ke botol tengah. Tekanan udara dalam botol tengah sekarang menjadi lebih besar dari tekanan udara di luar botol. Tekanan ini mendorong air di dalam botol tengah sehingga air mencari jalan keluar untuk melalui sedotan ke botol atas, sehingga terjadilah air mancur. Percobaan ini sesuai dengan hukum Boyle yang berbunyi pada suhu tetap tekanan gas di dalam suatu ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. P kali V sama dengan konstan. Artinya, jika tekanannya besar, maka volumenya kecil. Atau jika volumenya besar, maka tekanannya kecil. Alat dan bahan. 1. Mur atau sekrup. Kedua, karet ban yang berfungsi sebagai pegas. Yang ketiga, tutup pipa 3/4 inci. Yang keempat, sambungan pipa dari 3/2 inci ke setengah inci. Yang kelima, pipa 3/4 inci panjang 20 cm. Yang keenam, pipa setengah inci panjang 25 cm. Yang ketujuh, kayu pejal diameter lebih kurang setengah inci. Yang kedelapan, pipa 3/2 inci panjang 110 cm.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Itu hasil karya sederhana. Pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu bahannya kabel, dinamo, baterai, sangklat, kaleng, kayu, paku, dan lainnya. Langkah pertama, sambungkan kabel kepada dinamo dan sambungkan ujung kabel yang satu lagi ke saklarnya. Dan salurkan ke baterai. Tunjuk mana yang baterainya. Sambungkan ke baterai dan jika dihidupkan akan berbunyi. Seperti itulah kiranya hasil karya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muala magapi-gapi baik. Ay bandai man tadi baik tadi.
percobaan pertama, ketika telur dimasukkan tanpa dibubuhi garam, posisinya berada di bawah. Artinya massa jenis telur lebih besar dibanding massa jenis air. Untuk percobaan kedua, telur berada di tengah, melayang. Artinya massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Pada percobaan ketiga, telur berada di atas. Artinya massa jenis air lebih besar dibanding massa jenis telur. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pesawat sederhana katrol. Katrol termasuk salah satu bentuk penerapan pesawat sederhana yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Katrol digunakan untuk memudahkan mengangkat beban dan untuk mengubah arah gaya. Katrol biasanya digunakan dalam suatu rangkaian yang dirancang untuk mengurangi jumlah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat suatu beban. Berdasarkan prinsip kerjanya, katrol dibedakan atas 3 macam. Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Contoh katrol tetap terdapat pada gambar. Keuntungan mekanis pada katrol tetap adalah 1 kali. Artinya, tenaga atau gaya yang harus kita keluarkan minimal harus sama dengan berat beban. Yang kedua adalah katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang suatu tempat yang tetap sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Contoh katrol bebas terdapat pada gambar di samping. Keuntungan mekanisnya 2 kali. Artinya kita mengeluarkan tenaga setengah kali dari berat beban. Yang ketiga adalah katrol ganda atau sistem katrol. Adalah rangkaian katrol yang terdiri dari katrol tetap dan katrol bergerak sehingga memiliki keuntungan mekanik yang berlipat ganda. Keuntungan mekanik katrol ganda adalah sama dengan banyaknya katrol yang tersusun pada sistem katrol. Contoh sistem katrol terdapat pada gambar di samping. Pada gambar di samping terdapat 5 buah katrol, sehingga keuntungan mekanisnya adalah 5 kali. Artinya, tenaga atau gaya yang harus kita keluarkan adalah 1/5 dari berat beban. Pada gambar di atas adalah perbandingan antara katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk atau sistem katrol. Pada katrol tetap, keuntungan mekanisnya adalah 1 kali atau W sama dengan F. Pada katrol bebas, keuntungan mekanisnya adalah 2 kali atau F sama dengan setengah dari W. Sedangkan pada katrol majemuk yang terdapat pada gambar, keuntungan mekanisnya adalah 4 kali karena katrol yang terdapat pada sistem itu adalah 4 buah. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pesawat sederhana.
Pesawat sederhana itu adalah alat-alat yang membantu mempermudah pekerjaan manusia. Aplikasi penerapan pesawat sederhana terdapat pada tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Tapi yang kita bahas kali ini adalah tentang bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Penerapan bidang miring dapat mengatasi hambatan besar dengan menerapkan gaya yang relatif lebih kecil melalui jarak yang lebih jauh daripada jika beban diangkat secara vertikal. Penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari terdapat contohnya pada pisau, pada papan atau kayu yang dibuat miring untuk menurunkan barang, pada tangga, pada pahat, pada skrup, dan juga pada jalan yang dibuat berliku. Pada gambar bisa kita lihat W adalah berat beban yang selalu menuju ke bawah tegak lurus. Kemudian H adalah tinggi bidang miring, S adalah panjang bidang miring, dan F adalah gaya tarik atau dorong. Sehingga diperoleh rumus F berbanding terbalik dengan S dan W berbanding terbalik dengan H. Keuntungan mekaniknya sama dengan W berbanding lurus dengan F atau S berbanding lurus dengan H. Sebagai contoh soal, berapakah besar usaha yang dilakukan seorang yang menarik benda seberat 40 Newton pada bidang miring tersebut? Seperti yang tampak pada gambar, dari komponen ini diketahui dulu apa-apa yang tersedia dan apa-apa yang ingin dicari. Berat beban dilambangkan dengan W, 40 Newton, panjang bidang miring adalah 2 meter, ketinggian bidang miring adalah 1 meter. Yang ditanya adalah berapa kuasa yang diperlukan. Maka jawab W dikali H sama dengan F dikali S. 40 dikali 1 sama dengan F dikali 2. Sehingga didapatkan hasilnya 40 kali 1 per 2, 40 bagi 2 sama dengan 20 Newton. Sedangkan keuntungan mekanisnya adalah 40 dibagi 20 sama dengan 2 kali. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu adalah alat-alat yang membantu mempermudah pekerjaan manusia. Adapun aplikasi penerapan pesawat sederhana terdapat pada tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tuas. Tuas yang lazim juga disebut dengan pengungkit terbagi atas beberapa macam. 1. Tuas kelas pertama.
Tuas kelas pertama adalah titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Yang kedua, tuas kelas kedua adalah beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Yang ketiga, tuas kelas ketiga, kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Adapun beberapa bentuk penerapan alat-alat yang menggunakan prinsip tuas ada gunting, gerobak, penjepit roti, pinset, tang, sekop, jungkat-jungkit, palu, dan lain-lain sebagainya. Pada tuas kita mengenal beberapa bagian. Ada titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Dari B ke C dinamakan lengan beban. Dari C ke A dinamakan lengan kuasa. Sebagai contoh soal, besi beratnya 160 Newton diangkat dengan menggunakan tuas yang panjang lengan kuasanya 2,5 meter dan lengan bebannya 1 meter. Hitunglah besar kuasa dan keuntungan mekaniknya. Dari soal ini, untuk mempermudah kita, maka kita buat dulu komponen-komponen yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama, berat beban dilambangkan dengan W 160 Newton, lengan beban atau LW 1 meter, lengan kuasa atau LF 2,5 meter. Ditanya berapakah kuasa dan keuntungan mekanisnya. Jawab, W dikali LW sama dengan F dikali LF. 160 kali 1 sama dengan F kali 2,5. Jadi mencari F adalah 160 dikali 1 bagi 2,5 sama dengan 64 Newton. Adapun untuk mencari keuntungan mekanisnya adalah perbandingan beban dan kuasa. 160 berbanding 64. Sehingga menghasilkan keuntungan mekanisnya 2,5 kali. Keuntungan mekanis itu juga bisa dicari dengan perbandingan antara lengan kuasa dan lengan beban. 2,5 bagi 1. Dapatnya 2,5. Kali ini kita membahas tentang prediksi UNBK SNMPTN bidang ilmu pengetahuan alam. Kita buka halaman ini. Sebuah mobil bergerak dengan laju yang digambarkan seperti grafik di bawah ini. Grafik vertikal itu grafik kecepatan meter per detik. Grafik horizontal adalah grafik waktu. Jarak yang ditempuh mobil selama 20 detik adalah A 600 meter, B 500 meter,
C 200 meter, dan D 100 meter. Untuk memudahkan perhitungan, maka soal yang ada di buku kita pindahkan ke kertas untuk mudah menganalisa. Yang terlihat pada grafik bahwasanya benda mengalami perubahan gerak dari A ke B, dengan kecepatan awal 20 meter per sekon berubah menjadi 40 meter per sekon dalam waktu 10 detik. Artinya dari A ke B, benda mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kemudian dari grafik B ke C, kecepatan benda yang mula-mula 40 berubah menjadi 0 terhadap grafik vertikal. Artinya benda mengalami perlambatan dan akhirnya berhenti sampai sini dalam waktu 10 sampai 20 sekon. Artinya dalam rentang waktu 10 detik. Nah, mari kita ikuti analisanya. A sama dengan VT dikurang V0 per T. Di sini VT-nya adalah 40, kemudian dikurang 20 dalam waktu 10 detik. Jadi 20 per 10 sama dengan kemudian kita cari jarak dari A ke B, rumus S AB V0T tambah setengah AT kuadrat. V0 nya adalah 20, VT nya adalah 40, jadi V0 nya adalah 20 dikali 10 tambah setengah, nilai A nya adalah 2 kali 10 kuadrat, 200 tambah 10 kuadrat 100 kali 200 kali setengah 100, 300 meter. Kemudian kita cari grafik menurun dari B ke C, yaitu kecepatan B 40 meter per sekon berubah menjadi 0 alias benda berhenti dalam waktu 10 sampai 20 atau 10 sekon. Yaitu kita cari A B C sama dengan VT dikurang V0 per T sama dengan 0 dikurang 40 per 10 dengan min 40 per 10 sama dengan min 4 meter per sekon kuadrat. Nilai min menyatakan bahwasanya benda itu diperlambat. Kemudian kita cari SBC VOT tambah setengah AT kuadrat, yang mana yang menjadi V0 nya adalah 40, kemudian menjadi VT nya adalah 0. Jadi 40 dikali 10 ditambah setengah dikali nilai percepatannya adalah min 4, masukkan min 4 kali 10 dikuadratkan 400 ditambah 10 kali 100 min 400, berarti ini kurang 200. Hasilnya adalah 200 meter. Di S totalnya, S total dari A ke C adalah SAB ditambah SBC. Berarti nilai SAB adalah 300 dan nilai SBC adalah 200. Jadi 300 ditambah 200 sama nilai hasil akhirnya adalah 500 meter.
gelombang. Kita ambil soal nomor 11. Kita ambil dari buku Prediksi UNBK untuk SMP MTS, dilengkapi seperti soal hot untuk bidang ilmu pengetahuan alam. Kita ambil soal nomor 11. Perhatikan grafik simpangan gelombang terhadap waktu pada gambar berikut. Ketikkan ini grafik amplitudo 20 cm. Kemudian waktu. Jika jarak AB 150 cm, maka cepat gelombang tersebut adalah titik A 10 cm per sekon, B 12,5 cm per sekon, C 40 cm per sekon, D 50 cm per sekon. Nah, maka untuk menghitungnya, yang ditanya adalah cepat gelombang. Untuk memudahkan kita, maka soal kita pindahkan ke dalam kertas untuk menganalisa. Tentukan adalah cepat rambat gelombang. Jadi V sama dengan lambda dikali frekuensi, atau V itu juga sama dengan lambda per periode, atau V sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi, atau kecepatan gelombang itu juga sama dengan panjang gelombang per periode. Yang menjadi patokan dasar bagi kita adalah jarak A ke B adalah 150 cm. Jarak dari A ke B. Berarti untuk gelombang transversal, satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Berarti satu gelombang sampai sini. Atau dengan cara perhitungan, dari A ke B berarti 1,5 gelombang. 1,5 lambda, panjangnya 150 cm. Ini kita ubah menjadi 3/2. Lambda sama dengan 150 cm. Atau 3 lambda sama dengan, kita kali silangkan, 300 cm. Lambda sama dengan, atau panjang satu gelombang adalah 300 per 3 sama dengan 100 cm untuk panjang satu gelombang. Kemudian kita lihat frekuensi. Frekuensinya adalah frekuensi banyak gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Garis horizontal merupakan waktu. Jadi dalam 1 detik adalah menghasilkan setengah gelombang. Jadi dalam 1 detik menghasilkan setengah gelombang. Bisa kita cari dengan rumus langsung. V sama dengan lambda atau panjang gelombang dikali frekuensi. Tinggal nilai panjang gelombang tadi 100 dikali setengah 0,5 atau 1/2, maka kecepatan rambat gelombangnya adalah 50 cm per sekon. Atau dengan rumus berikutnya, V sama dengan lambda per periode. Lambdanya adalah 100. Kemudian dibagi periode. Kita lihat periode gelombang. Pengertian periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang adalah 2 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang adalah 2 detik. Jadi dibagi 2. Jadi periodenya adalah 2. Jadi 50 cm per sekon. Jadi apapun rumusnya, apakah menggunakan frekuensi atau periode, hasilnya akan sama. Nah, begitu. Berdasarkan analisa
Ya, soal nomor 11 ini, maka diperoleh hasil untuk cepat rambat gelombang adalah 50 cm per sekon.